وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه المنسوب. Amma ba'd. Pertama-tama puja syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, limpahan rahmat dan inayahnya kepada kita semua. Kita dapat berkumpul di tempat yang mubarakah ini dalam rangkaian memperingati wafatnya saudara kita almarhum Haji Hamid Basalamah. Salawat dan salam teriring pula kehariban Nabi yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik kepada keluarga dan para sahabat-sahabat beliau. Yang saya hormati Bapak Imam Masjid Al-Huda, juga saya lihat ada Bapak Imam Masjid Nurul Huda, ada Bapak Imam Masjid Tandurusa, Bapak Nurin Duke, Bapak Haji Jamil Como, para tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, dan istimewa keluarga almarhum. Semoga Allah memberikan mereka ketabahan dan kekuatan iman. Dan kepada almarhum kita berdoa bersama-sama, insyaAllah beliau kembali ke hariban Allah dalam keadaan husnul khatimah. Segala amal kebaikan daripada almarhum menjadi suatu sebab Allah memberikan ia maghfirah dan ampunannya. Bapak Ibu jamaah yang saya muliakan, yang dirahmati Allah, ada sebuah ucapan yang masyhur di kalangan ulama, yaitu ucapan yang diucapkan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Beliau mengatakan begini: An-nas niyam fa idza matu intabahu. Manusia itu pada dasarnya tidur. Nanti ketika mereka wafat baru dia terbangun dari tidurnya. Artinya selama kita hidup banyak hal yang kita tidak tahu. Bahkan banyak hal yang tidak kita lakukan. Tetapi apa yang tidak kita ketahui, kemudian apa yang kita lakukan atau yang tidak kita lakukan, ini semua menunjukkan bahwa manusia tidak pernah menyadari bahwa di depannya ada kematian yang senantiasa menunggu dan menanti. Sekiranya manusia sadar, tidak tertidur, maka dia akan al-istidad lil mauti qabla nuzuli. Pasti dia akan mempersiapkan dirinya untuk beramal yang baik atau amal saleh namanya. Tapi pada umumnya manusia, kata Sayyidina Ali, tidak pernah merasa bahwa kematian ada di depan mereka. Mereka tidak pernah merasa bahwa kematian sedang mengawasi, menanti dan menunggu perintah Allah. Sehingga itu ketika manusia berbuat salah dan dosa, manusia tidak pernah takut kepada Allah Jalla Jalaluh. Ma'asyiral muslimin jamaah ta'ziyah yang saya muliakan, yang dirahmati Allah. Di dalam Al-Quran ada dua ucapan manusia di akhir hayatnya yang dikutip dan diperdengarkan kembali oleh Allah. Dan itu akan terjadi terus menerus setiap manusia mengalami sakratul maut. Yang pertama pada Quran surah Al-Mu'minun ayat 99 dan ayat 100. Apa yang Allah katakan? Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumil yub'atsun. Shadaqallahul azim. Artinya apa? Sehingga ketika salah seorang di antara mereka manusia didatangi sakratul maut, barulah dia berkata, Rabbirji'uni, Tuhan kembalikan aku ke kehidupan dunia lagi. La'alli a'malus salihan, niscaya engkau berikan saya umur, akan aku lakukan semua umur itu yang kau tambah untuk beramal saleh, yang dulu pernah kutinggalkan atau yang dulu sering saya tinggalkan. Tapi apa kata Allah pada Quran surah Al-Mu'minun ayat 100? Kalla, tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha, itu hanya ucapanmu saja. Pun kalau engkau kami beri tangguhan umur yang panjang, tetap ala bisa karena biasa.
Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sekarang waktunya ruhmu berpisah dengan jasad, jasad kembali ke tanah, dan ruhmu kami tempatkan di barzah sampai hari berbangkit kelak nanti. Jamaah yang saya muliakan yang dirahmati Allah, ini ucapan pertama. Orang yang selama hidupnya lalai, enggan, tidak mau, ingkar dan sebagainya untuk beramal saleh. Pun kalau mereka yang beramal saleh, mereka merasa amalnya akan mengantarkan ia ke dalam surganya Allah. Tidak demikian. Nabi dalam sabdanya mengatakan, lan yunajjiya ahadum minkum amalu. Tidak ada orang yang selamat karena amalnya. Qalu wala anta ya Rasulullah. Kalau demikian engkau pun tidak selamat karena amalmu ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Wala ana, sekalipun aku tidak masuk surga karena amal. Illa ayyatagammadani Allahu birahmati wal maghfirah. Kecuali Allah memberikan aku kasih sayang dan ampunannya, baru mungkin itu menjadi sebab aku ke surganya Allah. Mari kita lihat. Ini ucapan pertama dulu saya sampaikan. Ada tidak orang yang merasa beriman? Kalau merasa, banyak. Banyak orang merasa beriman. Termasuk yang suka sholat di masjid 5 waktu. Termasuk yang pegang mic ini juga merasa bahwa ia beriman. Betul tidak? Perasaan beriman inilah yang mengantarkan dia mau masuk ke masjid, mau berdakwah, mau melakukan amal-amal kebaikan. Karena perasaan iman inilah yang mengantarkan dia untuk berbuat kebajikan. Tapi apa kata Ibnu Athaillah? Min alamatin al-i'timad 'alal amal nuqsanur raja' 'inda wujudi zulal. Tanda-tanda orang mengandalkan amalnya, tanda-tanda loh, orang yang selalu mengandalkan amalnya, yaitu kurangnya pengharapan dia kepada ampunan dan rahmat Allah ketika berbuat dosa. Saya ulangi, tanda-tanda orang yang mengandalkan amal salehnya, yaitu ketika dia merasa bahwa dia tidak perlu ampunan dan rahmat Allah. Kenapa dia tidak merasa demikian? Sebab apa yang dia lakukan, kadang-kadang ada yang disebut al-syahwatul khafiyah. Ada namanya syahwat yang terselip di antara amal-amal kebaikan. Yang bagaimana itu Ustadz? Syahwat yang terselip di tengah-tengah amal kebaikan. Mari kita kasih contoh. Ketika sholat maghrib tadi, kita datang ke masjid itu karena kewajiban atau karena panggilan Allah? Jawaban kita beraneka rupa. Kewajiban, panggilan Allah, sebagai tanda orang beriman, sebagai tanda bahwa saya muslim. Sekian banyak jawaban sehingga masjid dipenuhi dengan sholat berjamaah di waktu maghrib. Tapi antara maghrib dan isya, ada yang masih tinggal di masjid. Dan mereka memiliki beberapa keadaan. Ada yang memegang Quran dan membaca Quran, tadarus namanya. Ada yang i'tikaf, diam sambil berzikir dalam masjid. Dan ada sekelompok juga orang yang duduk di teras masjid sambil memperbincangkan saudaranya. Sambil berbicara tentang saudaranya. Baik itu hal yang benar ataupun hal yang tidak benar. Disitulah waktunya yang disebut dengan manusia yang sholat maghrib dan ketika berghibah di masjid, mereka tidak pernah berasa berdosa. Ini yang dimaksud, bahwa dengan amalnya dia tidak butuh rahmat dan ampunan Allah. Dan lebih anehnya lagi, setelah selesai mengerjakan sholat isya, dia keluar dari masjid merasa plong karena kewajiban telah dia laksanakan, tapi tidak pernah merasa bersalah ketika antara maghrib dan isya. Ini yang dimaksud Ibnu Athaillah, syahwat yang terselip di antara amal kebaikan. Dan ingat Pak, orang beriman dan orang yang merasa beriman target operasinya syaitan. Syaitan tidak perlu memperbanyak pekerjaan mengganggu dan menggoda ahli judi, ahli maksiat. Tanpa digoda pun mereka sudah sama seperti syaitan. Tapi yang tidak sama seperti syaitan, kita yang berpeci, yang bersarung, dan yang memakai koko, yang merasa beriman. Itulah target operasinya syaitan. Itu sebabnya Quran selalu mengulang-ulang dengan kata ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman.
Di antaranya, ijtanibu katsiran minadh-dhanni, jauhkan dirimu berburuk sangka. Wala tajassasu, jangan kau cari-cari kesalahan orang lain. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan engkau berghibah sebagian dengan sebahagian lainnya. Ayuhibbu ayyakula lahma akhihi maitan, apakah engkau mau memakan bangkai saudaramu? Pasti kau tidak suka. Saking jijiknya dan hinanya perbuatan itu, maka berghibah lebih dahsyat daripada memakan bangkai manusia. Demikian Quran menjelaskan tentang dosa yang dianggap kecil tapi dahsyat di hadapan Allah. Saya kasih contoh, Pak. Kalau kita berdiri di depan cermin, mau pergi ke pesta, apa yang kita lakukan di depan cermin, Pak? Yang kita lakukan di depan cermin adalah sibuk memperhatikan letak songkok, kerak baju, panjang lengan, badan kita. Sibuk kita memperhatikan begitu lama di depan cermin, sehingga yang kita lihat hanyalah diri kita dan apa yang kurang dalam diri kita pada waktu kita bercermin. Orang saleh seperti itu. Dia sibuk memperhatikan keadaan kekurangan dirinya dan tidak pernah sibuk memikirkan orang lain. Al-qalbu kal mir'at, kata Imam Al-Ghazali. Hati itu bagaikan cermin. Ini ucapan pertama, Quran surah Al-Mu'minun ayat 99 dan ayat 100. Ucapan orang yang menjelang akhir hayatnya. Dan Allah mengutip pula keadaan yang kedua. Quran surah Al-Munafiqun ayat 10. Allah mengatakan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Dan infakkan sebagian rizki yang kami berikan kepada kaum manusia sebelum datang salah seorang di antara kalian kematianmu. Pada saat datang kematian, maka ia berkata kepada Tuhan, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, Tuhan, sekiranya engkau mau menunda sedikit umurku, maka umur yang kau tambah itu fa asaddaqa wa akum minas salihin, niscaya aku akan buat hanya untuk bersedekah, dan dengan sedekah itu aku berharap aku menjadi orang yang baik. Pak, Ibu, jamaah sekalian, ulama memberi komentar tentang kata bersedekah tadi. Sekiranya ayat tadi Allah mengatakan ketika orang yang menghadapi sakratul maut berkata, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, Tuhan tambahkan aku umur yang sedikit, sekalipun hanya 5 menit, maka dia akan melakukan 5 menit itu dengan mengeluarkan seluruh deposito harta bendahnya, dan dia akan infakkan di jalan Allah semuanya. Mengapa demikian? Mengapa di akhir hayat orang berfikir tentang tidak beramal, terutama bersedekah? Karena orang yang tidak bersedekah adalah orang yang diberi kemampuan oleh Allah dan dia enggan untuk bersedekah. Ini yang dimaksud. Ada kemampuan tapi tidak ada kemauan. Siapa itu? Ya kita-kita semualah. Makanya ayat selalu berbicara mengingatkan manusia. Oleh karamallahu wajah, Sayyidina Ali mengatakan, an-nasu niyam fa idza matu intabahu. Manusia itu tertidur, nanti mati baru dia terjaga dan tersadar. Ternyata banyak hal yang ia lalaikan dan ia lewatkan, seakan-akan hidup ini selama-lamanya. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, itu Quran surah Al-Munafiqun ayat 10. Tapi bagaimana dengan mereka yang hidupnya bersedekah, beramal saleh, menghindari hal-hal yang kecil sekalipun dengan satu harapan, semoga apa yang ia tinggalkan dari dosa mendapatkan ampunan dan rahmat Allah. Maka Quran surah Fussilat ayat 30, Allah mengatakan, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru billati bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan sesungguhnya orang-orang yang berkata dan istiqamah dengan ucapannya, ia berkata, Allah Tuhan kami. Sepanjang hidup dia mencari ridha Allah, sepanjang hayat dia berusaha menarik simpatinya Allah. Maka ketika amal itu diterima oleh Allah,
saat menjelang sakratul maut, dia tidak perlu berkata seperti perkataan surah Al-Mu'minun ayat 99 100 dan Al-Munafiqun ayat 10. Dia tidak akan berkata demikian. Tapi yang akan dia dapati ucapan sebaliknya. Tatanazzalu alaihimul malaika. Malaikat akan turun pada saat sakratul maut sambil berkata kepada si calon mayit tadi, Allah takhafu, jangan takut. Jangan pernah takut dengan apa yang engkau lakukan selama ini. Jangan pernah merasa bersedih dengan keluarga yang akan kau tinggalkan. Dan jangan pernah merasa bersalah dengan apa yang sudah kau dapati. Allah takhafu wala tahzanu. Jangan sedih. Jangan, kata malaikat. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kami diutus oleh Allah mendatangimu di akhir hayatmu sambil membawa kabar gembira dari Tuhanmu semesta alam bahwa Allah telah menyiapkan surga bagimu. Maka orang itu menjadi tenang. Dengan ketenangan inilah tanpa dituntun sekalipun, ia dengan ucapan lisan atau dengan ucapan hatinya, dia berkata, La ilaha illallah. Itu yang Nabi katakan, Man kana akhiru kalamihi bila ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang ucapannya seperti itu, maka surga telah menunggunya. Bapak Ibu jamaah yang saya muliakan yang dirahmati Allah. Intinya adalah beramallah karena mencari ridha Allah. Berbuat salehlah demi mendapatkan ampunan Allah. Bukan merasa beriman, apalagi merasa sudah beramal. Perasaan inilah yang sangat memiliki potensi untuk masuknya yang disebut asyahwatul khafiyah, yaitu syahwat yang terselip di antara amal-amal saleh. Oleh sebab itu, saya teringat almarhum Haji Basalamah, Haji Hamid Basalamah, 10 tahun yang lalu. Beliau datang ke tempat saya membawa satu set kitab, namanya kitab Fathul Bari, yaitu kitab Sahih Bukhari, satu set berbahasa Arab. Beliau katakan, Ustaz, ini sedekah saya buat Ustaz. Insya Allah kitab ini akan mendapatkan kebaikan bagi Ustaz dan bagi saya. Hari ini saya kutip salah satu hadis yang dikutip oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari tadi. Sebagai sedekah, sebagai amal beliau, saya sampaikan kepada kita semua hadis tersebut. Dan insya Allah, walaupun hanya satu hadis yang didapat dari kitab tersebut, menjadi amal jariah bagi almarhum. Beliau bersedekah dengan kitab, Pak, bukan bersedekah dengan uang. Kenapa demikian? Bersedekah di masjid itu biasa. Bersedekah di panti asuhan dan di pondok-pondok pesantren itu lumrah. Tapi jarang orang bersedekah kepada para ustadz, para mubalik dengan kitab. Karena kitab inilah yang menjadikan orang alim, dengan kealimannya dia membimbing umat agar supaya tidak tersesat apalagi salah jalan. Saya kutip hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala yaqul, dari Abu Sa'id Al-Khudri dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza wudi'atil janazah fahtamahal rijal ala a'naqihim. Apabila jenazah telah diletakkan di kerandah kematian, dan kerandah kematian yang berisi jenazah dipikul di atas pundak para lelaki, in kanat salihah, sekiranya jenazah itu orang yang saleh, qalat, dia berkata, qaddimuni qaddimuni, persegerakan aku, jangan kalian lambatkan, karena aku telah ingin berjumpa dengan janji Allah Rabbul Alamin. Orang saleh, kata Nabi. In kanat salihatan. Tetapi kata Rasul, wa in kana ghairu salihah, tapi kalau orang itu bukan orang yang saleh, apa dia berkata? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qalat janazah, berkata janazah tadi, ya wailaha aina yadhhabuna biha. Hei, kalian yang memikul jenazah tubuhku, kemana kau akan bawa jenazah itu? Kata si roh daripada almarhum. Kata Nabi, aina yadhhabuna biha, kemana akan dibawa? Yasma'u sautaha kullu syai'in, ucapannya itu semua yang ada di alam ini mendengar ucapan ini, illal insan, kecuali manusia tidak mendengar. Walau sami'ahal insan la sa'iq,
sekiranya manusia Allah perdengarkan ucapan jenazah ini, maka semua akan tersungkur ketakutan karena dahsyatnya teriakan si jenazah. Benar atau tidak, pasti kita akan menemui ucapan itu sebagai satu kebenaran yang datangnya dari Rabbul Izzah. Semoga hadis tersebut yang kita dengar, saya dan kita semua menyadari, memahami, dan insya Allah melahirkan niat dan amal yang saleh. Bukan hanya kita yang dapat, almarhum juga insya Allah akan memperoleh manfaat dari hadis atau kitab hadis yang beliau sedekahkan. Saya masih ingat itu 10 tahun yang lalu, menjelang salat asar beliau datang. Beliau mensedekahkan kitab tersebut. Ternyata kitab ini pula yang dari dalamnya saya mentabligkan itu kepada manusia. Dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu manusia ke manusia yang lain. Siapa tahu satu huruf yang disampaikan kata Nabi, balighu anni walau ayat, sekalipun hanya satu ayat, insya Allah jadi amal jariah bagi almarhum. Kemudian yang terakhir, saya ingin mengatakan bahwa ketika manusia sudah berada di alam barzah, ketika manusia sudah berada di alam barzah, apa yang terjadi di alam barzah? Quran mengatakan an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa adkhilu ala fir'auna wa 'adzabal alim. Sesungguhnya orang-orang yang tidak ada kebaikan sama sekali selama hidupnya, ketika kami tempatkan ia di barzah, maka dia akan tersiksa. Ingat Pak, tersiksa bukan disiksa. Allah tidak akan mengazab manusia sebelum ia diperhitungkan amalnya. Orang-orang yang tidak benar, mereka akan tersiksa di alam barzah sebagaimana Quran mengatakan demikian. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Neraka jahanam akan ditampakkan kepada ahli kubur 2 kali, di waktu pagi dan di waktu petang. Inilah tempatmu nanti setelah hari berbangkit. Dan dia akan tersiksa melihat betapa dahsyatnya siksaan dan bentuk-bentuk siksaan yang ada di api neraka jahanam. Sehingga dalam ayat yang lain dikatakan, wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Orang-orang yang durhaka kepada Allah semasa hidupnya digiring menuju pintu neraka jahanam. Belum sampai di depan pintu, ayat yang lain berkata, lawahatun lil bashar. Uapnya api neraka jahanam telah menghanguskan sampai ke sumsum tulangnya. Fa ahyiha, Allah bilang, hidupkan dia kembali, karena dia harus merasakan siksa yang kekal abadi tanpa berkesudahan. Janji Allah pasti. Sebagaimana kematian telah ditetapkan sebagai sesuatu yang hak. Hanya manusia percaya pada kematian, tapi tidak pernah yakin dengan kematian. Dia percaya ada kematian, tapi tidak pernah yakin ada kematian. Dari mana buktinya dia tidak pernah yakin ada kematian? Karena dia tidak pernah sama sekali untuk kembali ke jalan Allah Jalla Jalaluh. Ia merasa ia paling benar, ia merasa ia yang paling saleh, ia merasa dia yang paling hak. Tetapi perasaan seperti itu yang kita khawatirkan. Jangan sampai amal salehmu ada syahwat yang terselip di antaranya. Apa yang terjadi Pak? Sesudah ia dihadapkan di pintu api neraka jahanam, belum masuk Pak, belum. Baru wasiqal ladzina kafaru ila jahannama, Quran surah Az-Zumar. Digiring sebelum pintu api neraka jahanam dibuka, lawahatun lil bashar, telah keluar api panas, uap yang begitu dahsyat yang menghanguskan dan menghintamkan sampai ke sumsum tulangnya. Setelah tiba di depan pintu, Quran ayat yang lain berkata, sanabiluhum min qatiran, maka akan kami pakaikan dia pakaian narapidana ahlul nar. Apa pakaian itu? Kalau KPK orange, kalau polsek coklat ada sedikit hitam. Ini juga ada di neraka jahanam Pak, jangan kira tidak ada ayatnya. Dalam Quran Allah mengatakan, Quran surah Al-Ghafir, sanabilu min qatiran, akan kami pakaikan mereka pakaian kehinaan, yaitu apa? Terpanas yang kami tuangkan dari ujung ubun-ubunnya sampai ke ujung telapak kakinya. Itu pun sudah menghanguskan dia. Seandainya satu butir saja, kata Nabi, tadi dilemparkan ke dunia ini, dunia akan hangus terbakar.
Tapi Allah dengan maha kuasanya, Allah tidak jadikan jasad itu mati seketika. Tidak. Allah bilang, fa'ahyiha, hidupkan kembali. Dan biarkan dia merasakan seperti apa janji Allah yang tidak pernah dia dengar dan selalu dia ingkari. Mungkin kalau setiap kesempatan kita hanya dengar tentang surga, 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 surga. Yang begini-begini jarang diperdengarkan. Kenapa? Karena mubaliknya sendiri juga takut. Ya. Dan ini ayat Pak yang berkata, bukan sekedar ucapan Nabi yang diperdebatkan sahih, tidak. Adakah orang yang bilang Quran tidak sahih? Adakah orang yang bilang ayat Quran itu dhaif? Yang ada hanya hadis. Maka saya kutip ayat Quran supaya tidak ada perdebatan di antara kita. Yang ada hanya satu, mau ikut atau tidak? Mau taat apa tidak? Kalau tidak, wal iyadu billah, aku berlindung kepada Allah dari segala kedurhakaan yang dibuat oleh manusia. Ustaz betul soal itu? Tenang, tenang. Kalau bukan ente, anak ke belakang. Kan begitu. Baru dengar Pak. Kita kira tidak baku-baku ambil orang nanti di akhirat. Baku ambil Pak. Quran surat Fussilat ayat 27. Wa qala alladziina kafaru rabbana arinal ladziina adallana minal jinni wal insi naj'alhuma tahta aqdamina liyakuna minal asfalin. Fussilat ayat 27. Catat dan ingat setiap ayat yang saya sebutkan supaya lihat apa saya karang-karang atau itu benar dari Quran. Apa dikatakan? Sesungguhnya orang-orang yang ingkar kepada Allah dikala hidup, ketika sudah di hadapan Allah Rabbul Izzah, dia berkata, Rabbana arinal ladzina adallana, Tuhan kasih panggil kemari itu dua makhluk gara-gara dorong kita rusak. Siapa itu? Minal jinni wal insi, makhluk dari kalangan manusia dan makhluk dari kalangan jin. Dari kalangan manusia siapa? Dulu saya tidak pandai bermain judi, gara-gara dia sampai hari ini saya jadi dewa judi. Berarti dewa judinya berasal dari panggilan tadi. Maka Allah panggil pada dia, jangan cuma kita. Quran surah Fussilat ayat 27 Pak. Arinal ladzina adallana, kasih nampak kepada kami orang-orang yang telah menyesatkan kami dari kalangan manusia dan dari kalangan jin. Dari kalangan jin yang bagaimana Pak? Yang dari kalangan jin begini. Ketika ada orang dapat tali bago, dia bilang birman sebelah tidak suka. Birman sebelah baru pulang dari kampung halaman. Dan di kampung itu terkenal dengan ilmu doti. Padahal dia kesian pulang karena lihat orang tua sakit. Orang sudah mencari-cari kesalahan dan menuduh hanya karena jualan kurang laku. Syaitan menjadikan asbab tadi sebagai fitnah. Begitu syaitan menyesatkan manusia dari kalangan jin. Nah, Tuhan panggil pada orang-orang itu yang gara-gara dorang kita rusak. Karena mau bikin apa? Naj'alhuma tahta aqdamina. Kalau Allah tampakkan dua makhluk ini, kita mau injang-injang pada dia. Kita mau injang-injang supaya dia hina sebagaimana hinanya kami hari ini di hadapan Engkau wahai Tuhan. Tapi Quran surat Qaf ayat 27. Yang dua makhluk ini, wa qala qarinuhu rabbana ma adghaituhu walakin kana fi dhalalin ba'id. Berkatalah dua makhluk ini yang disebut qarin. Dia bilang, Tuhan, bukan torang kok yang kasih dia rusak. Memang dia mau leh. Qaf ayat 27. Allah lihat yang rusak dengan yang kasih rusak sebaku ambe. Qaf ayat 28. Allah bilang, wa qala la tahtasimu ladayya wa qad qaddamtu ilaikum bil wa'id. Sudahnya ndak usah ngoni baku-baku ambe. Dulu kan ayat Quran so jelas, hadis Nabi sudah pasti, tapi ngoni baku ambe di masjid dhaif, hasan, palsu, sehingga orang tidak sempat beramal gara-gara ngoni semua ini. Maka jangan baku ambe. Qaf ayat 28. Jelas? Yang paling baku-baku ambe di masjid siapa? Kalau bukan ustaz, merasa ustaz. Baru imam tukang kompor. BTM, yes. Betul tidak?
Saya mau tanya Pak, ketika orang bermain judi, apakah dia sibuk berbicara orang? Tidak, dia sibuk bagaimana caranya menang. Orang yang baru habis maghrib itu yang paling banyak waktu mau bicara orang lain. Seakan-akan dia tidak pernah salah. Ingat, engkau dan saya sama-sama manusia. Kau punya dosa, saya juga punya dosa. Di hadapan Allah, orangnya baku urus. Nafsi, nafsi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.